Tapak bumi, pendekar terakhir tanah Jawa, 27. Arg. Gentong kayu menegakkan tubuh sambil meregangkan otot bahu. Kedua tangan direntangkan terkepal. Wajah memerah seperti menahan sakit. Pandangannya memutar ke sekeliling ruang laboratorium percobaan dan rekayasa nuklir Batanindo Jakarta, berusaha mengenali tempat di mana ia berada sekarang. Mata pun menatap nyalang ke orang-orang di sekitar mesin transformasi media, yang terkejut melihat kehadiran gentong kayu. Rambut yang terurai memanjang, menambah seram penampilan gentong kayu. Ia bertelanjang dada dengan hanya mengenakan kain panjang menutupi tubuh bagian bawah. Berulang kali orang-orang laboratorium itu memandangi gentong kayu dari atas ke bawah dengan sorot mata heran. Sementara itu, gentong kayu juga melakukan hal yang sama. Mereka saling memerhatikan perbedaan pakaian yang dikenakan. Ternyata saat terjadi pertempuran antara tapak bumi dan gentong kayu di tahun 1293, di detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama pada tahun 2019 Badan Tenaga Atom dan Nuklir Indonesia, BATANINDO, melakukan uji coba fusi nuklir yang menghasilkan inti atom berkekuatan setara dengan 12 kiloton. Kekuatan itu gabungan dari ledakan fusi nuklir di PT LRN BATANINDO Jakarta dan instalasi nuklir Lembah Grambung, sebuah padang pasir sebelah timur Indonesia. Tingginya kekuatan nuklir yang dihasilkan oleh percobaan itu berbenturan dengan kekuatan tenaga dalam yang dihasilkan tapak bumi dan gentong kayu pada tahun 1293. Gelombang energi benturan itu tertangkap pemancar dan masuk ke mesin transformasi media yang ada di ruang percobaan dan rekayasa nuklir BATANINDO Jakarta. Mesin dan pemancar itu juga terhubung dengan pemancar gelombang radio di Lembah Grambung untuk merekam dan menangkap gelombang perubahan suhu, tanah, dan radiasi nuklir. Mesin transformasi media itu mengubah fisik gentong kayu menjadi gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi di tahun 1293 untuk tertarik masuk ke tahun 2019. Setelah tiba di tahun 2019, mesin itu menyusun sel-sel tubuhnya kembali. Setelah diubah menjadi gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi, gentong kayu kembali ke wujud manusia. Kini, ia hadir di ruang laboratorium percobaan dan rekayasa nuklir Batanindo Jakarta. Sambil menahan sakit di tubuh, gentong kayu berdiri. Ia merapikan rambut panjangnya dengan menggelung ke atas. Disampirkan kain bagian bawah ke bahu. Lalu, gentong kayu berjalan mendekati orang-orang laboratorium Batanindo yang masih berdiri terperangah. "Sinten panjenengan?" gentong kayu bertanya pada orang-orang itu. Suaranya terdengar serak. Mereka yang ditanya, terdiam tidak menjawab. Mulut hanya ternganga dengan mata membelalak. Namun melihat gentong kayu berjalan mendekat, sontak mereka mundur sambil melihat pintu keluar. Oleh karena pertanyaannya diabaikan, sambil terus berjalan kedua tangan gentong kayu terkepal. Napas ditahan di perut lalu, kedua tangan itu diputar ke atas dan ke bawah menyilang di depan dada. Menahan napas di perut seperti itu menyebabkan wajah gentong kayu memerah sehingga ia terlihat menatap nyalang. Melihat gentong kayu semakin mendekat, orang-orang itu lari ketakutan dan berteriak, "Tolong! Keamanan! Tolong!" Dalam suasana yang kalang kabut, salah satu dari mereka dengan cepat menekan tombol yang terletak di meja kontrol mesin transformasi media. Tet, tet, dot tet. Kontan suara sirene pun riuh terdengar di seluruh lorong gedung laboratorium. Melihat situasi yang dirasa akan membahayakan dirinya, gentong kayu pun melepaskan tenaga dalam ke arah orang-orang itu. "Hiat!" teriak gentong kayu. Brak! Dinding dan pintu di ruangan itu pun hancur berantakan terhantam tenaga dalam. Kontan orang-orang laboratorium yang berdiri terperangah menyaksikan kedatangan gentong kayu. Melalui mesin transformasi media, ikut melayang dan terbanting. Tubuh mereka membentur dinding dan pintu. Mereka tidak sempat berbuat apa-apa karena tidak percaya dengan apa yang terjadi. Seketika suasana di ruang itu pun berubah kacau. Debu reruntuhan dinding berterbangan memenuhi ruangan. Sebagian mereka terkapar di lantai dan sebagian lagi berteriak panik. Lari menyelamatkan diri. Orang-orang yang berlari menyelamatkan diri itu, berteriak kesakitan karena terbanting dan tertimpa reruntuhan. Kembali gentong kayu menarik napas dan menahan di perut. Kedua tangan diputar menyilang dari bawah perut ke atas kepala dengan merentangkan kedua kaki. Lalu, kedua tangannya terentang dan terulur menyilang lagi berulang kali. Orang-orang yang terbanting karena pukulan pertama, bergegas bangun dan menyelamatkan diri.
hiat, teriak gentong kayu. Bersamaan dengan itu, keluar lagi tenaga dalam dari kedua tangannya yang membentur dinding ruangan. Brak! Kembali dinding hancur terhantam tenaga dalam gentong kayu. Beberapa orang yang tidak sempat menyelamatkan diri, kembali tertimpa reruntuhan dinding. Melihat itu, gentong kayu melangkah cepat. Diloncatinya reruntuhan beton dinding dan tubuh orang-orang yang bergeletakan di lantai. Saat gentong kayu meloncati reruntuhan dinding dan masuk ke sebuah lorong yang menghubungkan ruang percobaan dan rekayasa nuklir tadi dengan ruangan lain, di ujung lorong penghubung itu muncul pasukan keamanan gedung. Terkejut dengan pertemuan yang tidak disengaja itu, gentong kayu yang masih penuh amarah segera bersiaga. Menyadari dirinya dihadang orang-orang, kedua tangan gentong kayu terkepal. Ia berdiri sambil memasang kuda-kuda. Angkat tangan, cepat, angkat tangan. Mereka serentak berhenti sambil menodongkan senjata laras panjang di tangan mereka ke arah gentong kayu. Kepala mereka naik turun memerhatikan penampilan gentong kayu yang terkejut dan juga berhenti. "Siapa kau? Angkat tangan!" Pasukan keamanan itu meneriakkan lagi kepada gentong kayu. Dengan menodongkan senjata laras panjang, mereka berjalan perlahan mendekat ke arah gentong kayu. Sambil memandangi, gentong kayu menarik napas dalam-dalam dengan cepat. Ditahan di perut sambil memutar kedua tangannya dengan cepat ke atas dan ke bawah. "Siapa kau? Jangan bergerak, diam di tempat." Pasukan keamanan gedung berteriak sambil berjalan mendekati gentong kayu yang kini berdiri melebarkan kaki sambil menyilang kedua tangan di depan dada. Pasukan keamanan gedung itu berjalan mendekati sambil saling pandang, seperti kebingungan melihat penampilan gentong kayu yang tertelanjang dada dan hanya berkain. Gentong kayu yang rambut panjangnya digelung ke atas, dengan berkain yang disampirkan ke bahu, berdiri dengan terus memutar kedua tangan ke atas dan ke bawah. Hingga, hiat, gentong kayu berteriak tiba-tiba sambil mengulurkan kedua tangan ke arah lantai. Tenaga dalamnya pun menghantam lantai gedung. Segaris retakan di lantai bergerak menuju pasukan keamanan gedung. Serentak pula merubuhkan mereka semua ke lantai bawah. Brak! Pasukan keamanan gedung itu berteriak panik akibat lantai gedung yang rubuh. Tubuh mereka ikut terjerumus jatuh ke lantai di bawah. Bunyi gemuruh lantai beradu dengan suara teriakan. Dor, dor, dor. Senjata mereka pun tanpa sadar ditembakkan tanpa arah akibat panik. Mereka jatuh bersama reruntuhan lantai gedung dengan suara gemuruh yang dahsyat. Debu reruntuhan lantai dan dinding memenuhi ruangan yang ambruk sehingga suasana menjadi sangat kacau. Keruntuhan itu pun kontan menimbulkan kepanikan dan kegaduhan yang luar biasa di lantai bawah. Brak! Sebagian dinding dan lantai ikut ambruk ditimpa reruntuhan dari atas. Mereka yang tidak sempat menyelamatkan diri, jadi tertimpa reruntuhan beton. Tidak terbilang kepanikan yang dirasakan orang-orang tersebut. Mereka yang bisa menyelamatkan diri, berlarian sambil berteriak ketakutan. Gentong kayu pun ikut jatuh terperosok ke lantai bawah bersama pasukan keamanan gedung. Reruntuhan beton menimpa tubuhnya. Dengan bergulingan, gentong kayu menutupi kepala dengan kedua tangan. Namun, dengan cepat gentong kayu berdiri. Dikencangkan kain penutup tubuh bagian bawah lalu, digelung kembali rambutnya yang terurai berantakan. Dengan cepat gentong kayu memerhatikan sekeliling. Sebuah kaca jendela yang memancarkan sinar matahari sore, diterobosnya. Prang! Tubuh gentong kayu meloncat menerobos kaca jendela itu. Namun ternyata, ia melayang jatuh ke aspal jalan di samping gedung. Brak! Tubuh gentong kayu jatuh mengempas dan bergulingan. Masih ada sisa tenaga dalam yang tadi dikeluarkan, melindungi tubuhnya saat jatuh. Aspal pun melesak ke dalam saat tubuh gentong kayu membentur jalan. Au! 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 Beberapa perempuan di jalan samping gedung Batanindo, berteriak menyaksikan gentong kayu jatuh ke aspal jalan. Bersamaan jatuh, reruntuhan gedung pun ikut berserakan di jalan, secepat kilat gentong kayu berdiri kembali. Namun, gentong kayu kini berdiri di tengah jalan. Ia kebingungan, matanya nyalang memandang ke segala penjuru. "Di mana aku ini?" tanya gentong pada diri sendiri. Gentong kayu berdiri kebingungan. Ia melihat orang-orang berpakaian aneh. Tidak sama dengan apa yang ia kenakan. Kepala berputar melihat bangunan lain di sekitar gedung di mana ia menerobos keluar. Wajahnya pun mengernyit heran dengan keadaan yang dilihat. Teet, teet, kendaraan-kendaraan yang lalu lalang membunyikan klakson karena gentong kayu hanya berdiri di tengah jalan, tanpa menghindar. Gentong kayu bertambah bingung melihat kendaraan lalu lalang yang hampir menabraknya itu.
jendela gedung, ia menyadari dirinya berada di suatu tempat yang asing. Dengan cepat, gentong kayu mengentakkan kaki lalu meloncat tinggi. Ia menghilang di keramaian lalu lintas. Mobil-mobil berhenti dan para pengemudinya pun keluar. Mereka menyaksikan itu hanya berdiri dengan mulut ternganga. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di waktu yang hampir bersamaan dengan gentong kayu yang tertarik masuk ke tahun 2019, ternyata di Lembah Grambung Tapak Bumi juga mengalami hal yang sama. Untuk pengamatan reaksi dan kekuatan nuklir yang diuji cobakan, mesin transformasi media ditempatkan di situ. Pemancar yang membaca dan merekam gelombang di tempat itu, terhubung ke mesin dan tersambung ke gedung laboratorium BATANINDO. Tapak Bumi tertarik masuk melalui mesin itu ke tahun 2019 di Lembah Grambung. Tias ikut menyaksikan uji coba nuklir di Lembang Grambung. Memang Tiaslah yang menemukan hipotesa peningkatan daya ledak nuklir yang kini sedang diuji coba. Ia dan para petinggi militer yang menyaksikan uji coba nuklir di tempat itu, terperangah dengan kehadiran Tapak Bumi melalui mesin transformasi media. Berbeda dengan gentong kayu yang berubah wujud dalam keadaan sadar, perubahan wujud Tapak Bumi kembali menjadi manusia tidak dalam keadaan sadar. Saat dalam kondisi tidak sadar begitu, ia dibawa ke tenda militer. Di situ, Tapak Bumi terperanjat saat kesadaran sudah pulih. Ia langsung bangun dan turun dari tempat tidur. Berdiri di samping ranjang, bersiap dengan kuda-kuda sambil memandangi sekeliling. Rambutnya yang panjang tergerai berantakan. Para petinggi militer yang sejak awal terperangah dengan penampilan Tapak Bumi yang hanya berkain dililitkan menutupi tubuh bagian bawah, sontak melangkah mundur. Dokter dan Tias yang berdiri di samping seorang pria berpakaian militer dengan 4 bintang di bahu, juga melangkah mundur dari ranjang di mana Tapak Bumi dibaringkan. Mereka berbicara satu sama lain sambil memandangi sang pendekar Singhasari. Sementara itu, Tapak Bumi semakin terkejut dengan sepasukan militer yang berjaga di tenda, berdiri mengelilingi dengan membidikkan senjata. Ia yang tidak mengerti bahasa yang diucapkan orang-orang itu, memandangi satu persatu. "Sinten panjenengan?" tanya Tapak Bumi kepada Tias. Sang pendekar Singhasari terlihat bingung dengan keadaan sekeliling di mana ia tiba-tiba berada. Matahari yang terik di lembah itu, pun membuatnya mengernyit menahan silau. Sambil berdiri, Tapak Bumi melebarkan telapak tangan di depan wajah untuk menghalangi terik sinar matahari. Tias terperangah mendengar kata-kata yang Tapak Bumi ucapkan. Semua orang yang hadir di situ juga terperangah mendengarnya. Pria berpakaian militer yang dengan 4 bintang di bahu, membisikkan sesuatu ke Tias. "Kaula Tias, papanjenengan wonten ing warsa kalih ewu sangalas sasapunika." Tias yang berdiri memandang Tapak Bumi sambil terperangah, menjawab dengan terbata-bata mengikuti apa yang dibisikkan. Jari-jari satu tangannya bergerak seperti sedang berhitung ketika mengucapkan angka tahun. Orang berpakaian militer yang berdiri di sebelah, memperbaiki kata-kata Tias yang salah. "Sumerep pangageman panjenengan, panjenengan puniki saking keprabonan pundi." Seorang pria berseragam militer dengan 4 bintang di bahu, yang membantu Tias berbicara dengan Tapak Bumi, bertanya. Tapak Bumi memandangi orang itu. Tampak ia terkejut dengan bahasa yang diucapkan si pria berseragam militer. Dipandangi juga sekeliling. Sebagian pasukan bersenjata dilihatnya pindah berdiri ke depan pria itu. "Orang ini siapa? Ia mengerti bahasa yang aku katakan," bisik Tapak Bumi pada diri sendiri. Lalu, Tapak Bumi menghela napas panjang. "Kaula rawuh saking masa Prabu Sri Maharaja di Raja Kertanagara, Singhasari, ingkang jejuluk Kanjeng Sinuwun Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusatama Wira Asta Basudewa Dipa Aniwari Wiryanindita Parakrama Murda Jana Mutunggadewa. Kaula Punggawa Dyah Nararya Sanggrama Wijaya, putra Dyah Lembutal." Dengan suara lantang, Tapak Bumi menjawab sambil berdiri. Dikibaskan kain panjang penutup tubuh bagian bawah. Lalu, ia mengepalkan kedua tangan dan berdiri dengan sikap kuda-kuda. Melihat sikapnya seperti itu, sontak pasukan yang mengawal si pria berbintang 4, memokang senjata dan membidikkan ke arah Tapak Bumi. Krak, 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 pasukan yang mengelilingi Tapak Bumi juga mengokang senjata. Melihat situasi yang menjadi berbahaya, si pria berbintang di bahu itu lantas mengangkat satu tangan, mengisyaratkan pasukan agar menurunkan senjata. Serentak pasukan itu pun menurunkan senjata. Tapak Bumi menatap tajam pasukan itu. "Kaula inggih punika pawaris ajian Pancasona lan boten saged pejah." Suara lantang Tapak Bumi kembali terdengar.
Pria berseragam militer dengan bintang 4 di bahu itu memandang Tias. Menelengkan kepala, mengernyit lalu melambaikan tangan menyuruh pasukannya bubar. Pasukan bersenjata dan semua tenaga medis yang ada di dalam tenda berbalik badan dan pergi meninggalkan. Kini hanya tapak bumi, Tias dan pria itu yang ada. Tepangake, kaula Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia, Jenderal Sandika Perkasa. Tangan pria itu terulur ingin menyalam tapak bumi. Namun, tapak bumi kelihatan bingung dengan sikapnya. Tapak bumi malah mengepalkan kembali tangan dan berdiri dengan sikap kuda-kuda. Melihat sikapnya, si pria berbintang 4 di bahu segera membisikkan sesuatu kepada Tias. Panjenenganipun badhe sasalaman kalian panjenengan, jelas Tias. Tias mendekati tapak bumi lalu, menarik tangan kanannya dan menyodorkan ke arah pria berbintang 4 tadi. Tapak bumi terhenyak, ia ikuti saja kemana Tias membawa tangannya. Jenderal Sandika Perkasa, asma panjenengan sinten? Tias menunjuk ke arah si pria berbintang 4 itu dan menyebutkan sebuah nama. Lalu, ia menanyakan nama tapak bumi. Setelah tangan dijabat oleh pria itu, tapak bumi perlahan tersenyum. Seolah ia mulai paham maksudnya. Tapak bumi, jawab tapak bumi dengan lantang. Nuwun sewu, kula badhe ngrekam ngendika kita punika. Kula badhe ngagem pirantos puniki. Jenderal Sandika mengacungkan sebuah benda berwarna hitam ke hadapan tapak bumi. Melihat tapak bumi yang kebingungan dengan perkataan Jenderal Sandika, Tias pun tertawa. Ditepuk punggung tangan tapak bumi yang duduk di sampingnya. Hihihi, neten tegesipun, Mas. Panjenenganipun badhe nyimpen ngendika kula lan panjenengan dalu puniki ing satunggaling pirantos. Ngendikan kita punika mangke saged kita pidhangetaken malih. Kados punika, hihihi. Ia kemudian menjelaskan kepada tapak bumi maksud perkataan Jenderal Sandika itu. Tias terus terkikih melihat tapak bumi yang terbengong dengan perlengkapan elektronik sang jenderal. Prayoganengki, kula ngerekam. Kula wiwiti pitakon kapisan. Jenderal Sandika menghidupkan alat rekam tadi dan meletakkan di meja depannya duduk. Tias tersenyum memandang tapak bumi yang masih mengernyit. Panjenengan asalipun saking masa keprabonan Kertanagara, leres. Panjenengan asalipun saking punggawanipun Raden Wijaya, leres. Cobi jlentrehaken punapa ingkang saweg panjenengan lampahaken utawi alami saderengipun kadadosan panjenengan katarik ana ing taun 2019, tanya Jenderal Sandika kemudian. Tapak bumi mendengarkan dengan sungguh-sungguh pertanyaan itu. Ia mengernyit kemudian menengadahkan kepala. Tias diam sambil memerhatikan sikap tapak bumi. Sang Prabu Kertanagara ngorbanaken diri. Sang Prabu Kertanagara ngalihake kawigatosan Punggawa Jayakatwang kagem milujengaken pewaris keprabonan Singhasari. Tias bertanya dengan penuh semangat. Kedua tangannya dilipat dan diletakkan di meja. Dengan memajukan duduk, Tias menunggu tapak bumi menjawab. Jenderal Sandika juga tertarik dengan pertanyaan Tias. Ih, amargi saking punika Raden Wijaya ngempalaken malih Punggawa kagem nempuh Jayakatwang demi mangsuli kapejahan marasepuhipun punika, jawab tapak bumi. Tias masih memandang tapak bumi dengan mengernyit. Lalu memalingkan wajah memandang Jenderal Sandika. Kemudian ia bertanya, kita perlu mengumpulkan sejarawan Jawa kuno untuk mendengarkan cerita tapak bumi, Jenderal. Saya undang dan jadwalkan. Belum sempat Jenderal Sandika menjawab, tapak bumi kembali meneruskan ceritanya. Tresna ingkang paling ageng inggih punika tresna ingkang morbanaken diri. Sang Prabu Sri Maharaja Diraja Kertanagara mbuktikaken tresnanipun ing larelan mantu supados piyambakipun sedaya tetep gesang kaliyan ngengken piyambakipun sedaya milujengaken diri ing klajeng. Sang Prabu Sri Maharaja Diraja Kertanagara ingkang ngajengi Punggawa Jayakatwang ngantos pejah lan kratonipun diobrak-abrik. Amargi saking punika kawula nampi gabung kalian Punggawa Dyah Nararya Sang Ramawijaya kagem ngancuraken Jayakatwang ngangge punggawane Mongol. Raden Wijaya kajeng mangsuli tresna asih bapa marasepuhipun punika.